Makando udah pengen dibagi pakai samurai kalau nggak salah. Gue repek man. Kalau gue megang BR, gue aduin, pasti gue aduin, gue petin. Gue refleks, balik badan, gue megang gesper doang. Gue balik badan, gue sabet dia, kaget deh. Tadinya dia lagi posisi lagi godak si Wangsit nih enak-enak. Gue balik badan, gue sabet pakai gesper, refleks deh. Kayak orang gimana ya, kesima, jatuh dia man. Si kandaunya nih, kandaunya jatuh. Amat lah si Wangsit, masuklah ke kampungan gue tuh. Sepanjang perjalanan di kelas 1 Om Ipang, Iya. masih ada satu momen gak yang mungkin sampai sekarang nih masih Om Ipang ingat di kelas 1? Jadi gue kalau cerita balik lagi ke kelas 1, itulah di situ mental gue tuh dibentuk. Gue SMP itu ribut, dibilang ya cuma ikut-ikutan doang lah gue kalau di SMP itu. Masuk budut tuh ada tuh abang-abangan gue kelas 2 tuh mah, namanya Atep, Reno, sama Hengki. Tuh dia abang kelas gue tuh, kelas 2 semua tuh. Itu yang ngedidik Om Ipang tuh? Cara nggak langsung atau langsung, iya dia mereka. Jadi ceritanya kalau ribut bentrok itu dia bertiga tuh, posturnya emang ya kurang lebih tinggi dari gue dikit lah. Postur tubuhnya ada, itu mereka bertiga tuh selalu di depan tuh. Gue secara nggak langsung belajar dari mereka bertiga tuh. Dari yang tadinya nggak berani ribut, dengan dicontohin sama dia, dengan sendirinya udah gue kebiasaan. Tuh tiap ribut tuh mereka bertiga tuh tameng selalu di depan. Nggak pernah selalu di depan. Mereka bertiga tuh selalu di depan gue. Nah dari situlah gue mulai berani bawa barang. Sampai gue punya ciri khas, gue pakai topi ini ya gue dikenalin sama musuh. Nah, kalau bicara bawa barang tuh BR tuh Om, di zaman dulu maksudnya di eranya Om itu barangnya gede apa enggak sih? Ya, kalau waktu gue kelas 1 sampai kelas 2 sampai kelas 3 lah. Itu barang masih standar, masih ukuran tas. Kalau nggak CR nomor 1 ya golok lah, pokoknya ukuran tas lah. Yang muat di tas aja lah. Muat di tas. Itu kurang lebih BR segitu semua. Setelah gue lulus, itu BR waduh, jadi sepayung semua. Main 1 meter. Iya. Di kelas 1 sendiri Om Ipang ya, yang tadi Om Ipang bilang, artinya ada kalau yang nggak benar-benar mentalnya kuat ya mungkin dia mundur secara teratur. Ada kejadian temen gue angkatan gue juga tuh, anak kebun kacang, ribut, masih baru lah hitungan berapa bulan. Ribut, berantem, kena, udah nggak ngebasis lagi. Nggak basis lagi man. Tapi Om Ipang sendiri sebenarnya tahu gak sih resiko anak basis itu? Tahu man. Lebih baik kita jalan rame-rame dibandingin kita jalan sendiri-sendiri. Siapa yang mau nolongin kalau kita diapa-apain? Kalau nggak basis kan ya tos-tosan aja. Kalau nggak kita diudak-udak kayak kita ngudak-ngudak musuh. Jadi lebih amanan ngebasis sebenarnya. Lebih aman ngebasis dibandingin nggak ngebasis. Kenapa gue bilang lebih amanan ngebasis? Karena budut itu tongkrongannya, anak budut 82 tongkrongannya di tengah-tengah Tanah Abang di terminal. Itu kalau mau jalan sekolah musuh semua man yang dilewatin man. Iya berkata jalan dikit musuh. Iya. Kalau kita naik bis sendirian tiba-tiba dinaikin sama musuh nggak lucu kan. Mendingan mau ngapanya ada kita dihabisin ya, mendingan kita ngebasis. Kita bisa ngelawan. Seenggaknya kita ada temen lah, ada teman buat ngelawan gitu ya. Dibanding sendiri tuh Om ya. Iya. Apalagi zaman itu nggak ada HP ya, nggak ada komunikasi kan. Mau nggak mau kita mesti ngebasis. Betul Om. Tapi artinya kan di situ bicara
ngebasis dan nggak ngebasis ternyata mungkin rasionya lebih aman ngebasis dibanding sendiri gitu. Meskipun kadang ya namanya kita ya udah berani ngebasis, udah tahu konsekuensinya, ya kan, ya kena lah kita dikena batu, ketimpuk atau ketusuk, ya harus kita terima. Dan kalau lu sekolah di Budut, udah pasti punya tanda kenang-kenangan lah. Iya, udah pasti kena itu, udah pasti kena, nggak mungkin kagak. Jarang nggak ada mungkin. Lu tiap hari ngebasis dari kelas 1 sampai kelas 3 lu nggak kena gitu. Wah, itu hebat menurut gue. Hebat. Tapi kebanyakan udah pasti kena. Pasti ada tanda lah. Ada tandanya. Kenang-kenangannya ya waktu zaman sekolah. Iya. Nggak mungkin kagak itu. Gue jamin nggak mungkin. Nggak mungkin di Budut juga kali Om ya, di seluruh STM seluruh juga. STM pasti. Lalu di lanjut kelas 2 nih Om ya. Yeah. Artinya kan Om udah punya junior, terus bicara secara kematangan udah mulai tahu lah nih beberapa lokasi-lokasi. Gimana Om? Maksudnya tetap menjaga nih ritme atau squad Budut itu tetap kompak tuh Om. Gimana caranya Om? Oh, itu kelas 2, gua kelas 2 lebih banyak lagi nih man, masa gua man. Lebih banyak lagi man. Lupa ya? Kelas 1 yang baru masuk tuh kurang lebih sama tuh man. Puluhan orang tuh man. Puluhan juga. Banyak, kurang lebih hampir tuh gue kelas 2 itu kurang lebih satu bis 90 orang man. 90 hampir cepet deh man. Buset. Kelas 1 gue itu puluhan orang. Gue kelas 2 gue yang tadi gue cerita 30 orangan. Kelas 3 gue 30 orangan. Kelas 1 nya 30 orangan. Itu kurang lebih itu itu padat tuh 82. Padat. Sama musuh juga nggak berubah juga ternyata. Sama aja musuh juga sama aja, masanya juga sama-sama banyak. Tapi kalau bicara kan udah beda tahun ya Om. Iya, beda tahun. Apakah dari yang sekolah semisal tadi yang dibilang ketika Om kelas 1 Bahriwan nggak nongol nih, ketika Om kelas 2 nongol, atau memang tetap poncol? Yang tadi gue bilang poncol itu mereka ada, cuma nggak kelihatan. Mereka ada tapi nggak kelihatan. Begitupun dengan Bahriwan, mereka ada sebenarnya dari kelas 1 mereka tuh ada. Cuma karena masanya dia sedikit, nggak kelihatan mereka. Entah mungkin mereka menghindar dari Budut, nggak tahu dah gue. Masih tetap Kampung Jawa dan 13. Musuh terberat gue tuh tetap Kampung Jawa Strong dan Kampung Jawa Mistik. Bicara Kampung Jawa Mistik nih Om nih, karena di eranya Om ini di Jawa juga ada yang namanya Pandawa 5 tuh, dari Kampung Jawa 5. Sama Jawa Mistik gue pernah ketemu di Harmoni man. Di Harmoni? Jawa Pagi tuh. Jawa Pagi, Jawa 70A kalau nggak salah. Fasis Mistik tuh deh. Ketemu sama gue di Harmoni. Oh itu atas bawah man, penuh tuh. Penuh atas bawah. Tapi ya namanya anak pagi kan kebanyakan negeri nih. Beda sama anak siang nih. Emang mentalnya nggak sekeras anak siang. Ketemu begitu, dijabanin kabur mereka. Gak ada perlawanan lah kalau menurut gue. Bukannya gue ngeremehin anak Jawa Pagi, tapi emang kenyataannya seperti itu. Boleh ditanya deh, kalau anak siang pokoknya Jawa itu yang bisa ngelawan Budut siang ya cuma Jawa siang. Kalau Jawa Pagi berapa kali ketemu nggak ketemu ya begitu, kabur juga mereka, nggak ada perlawanan. Beda sama anak siang. Beda dengan anak siangnya nih. Nah kalau dari sekolah-sekolah lain, bicara kan di Harmoni kan itu pertemuan sekolah tuh itu. Pasti ada anak DKI, ada anak Budut. Pernah tuh gue ketemu sama Jawa 204. Jawa 204 ketemu di Harmoni. Di Harmoni. Ceritanya gue naik 82, pas nyampe di Harmoni itu ketemulah sama Budut Mistik. Ternyata tuh di depan udah ribut teman. Mungkin ributnya itu pertama Jawa 204 sama 913. Udah ribut tuh duluan tuh. Gue datang nih 82 nih. Ya turun ya kan, bantuin. Bahkan turun lagi Mistik nih, Budut Mistik nih. Itu Jawa 204 itu kan masanya kan buset. Nauzubillah ya. Iya. 3 bis 4 bis tuh mereka tuh. Gua nggak tahu tuh kejadian, pokoknya ketemu aja dengan nggak tahu ceritanya gimana tuh Jawa 204 tuh di Harmoni tuh man. Pas gue turun
belakang gue budut turun, itu posisi tuh ribut nyampur tuh man. Udah campur aduk tuh. Iya, udah sejajar tuh. Nyebar panjang tuh arah ke Surya Prano tuh, arah ke Tarakan. Oh iya. Arah Tarakan tuh. Gua arah ke kiri tuh ribut situ, gua lihat tuh anak Jawa ada ngeletak satu man. Satu orang. Itu udah ditinggalin man. Tinggalin. Itu gue orangnya kagak tegaan man. Cuma ngelihat begitu doang udah kayak ayam dipotong itu. Gua nggak tahu tuh anak Jawa yang kena pada saat itu tuh kejadian tuh gua ada tuh tahu mati tahu hidup gua kagak tahu tuh. Udah ayam dipotong, udah dibatain. Gue ngelihat wah kagak tega udah gue tinggalin aja tuh. Udah dipestain dah tuh. Iya, udah dipestain. Gue tinggalin dong gitu, gue tinggal dah. Itu berarti udah amprokan parah banget. Wah, udah parah lama tuh. Tapi Tom kejadian. Lumayan lama lah. Cuma pas saat gue turun sama anak budut yang lainnya sama budut 10 mistik tuh nggak lama tuh gue ngeliat yang itu kena polisi datang teman. Tuh gue lari bareng sama anak musuh man. Satu gang ke Tojo Binatu tuh kalau nggak salah tuh. Jadi gue gang sini budut, gang sebelah anak Jawa ya. Astaga gue. Waduh lucu itu asli. Gue gak lupa tuh gimana caranya keluar tuh. Wah, ini sono musuh apa teman udah campur aduk. Campur aduk ratusan. Waduh, gua kagak tahu tuh berapa banyak itu. Pada kabur-kaburan begitu tuh. Pengalaman kelas 2 gue tuh kalau enggak salah. Nah, di kelas 2 sendiri nih Om nih. Artinya musuh pun enggak masih itu juga nih. Masih itu juga. Berarti di sekitaran Tanah Abang itu nih budut berdiri sendiri nih. Berdiri sendiri. Nggak ada aliansi? Nggak ada aliansi. Aliansi budut itu ya di sekitaran Pasar Baru. Selebihnya nggak ada? Nggak ada. Itu budut asli sendiri. Itu yang balik lagi gue bilang musuhnya tuh banyak man segambreng. Kalau nggak kuat mental udah pasti udahan deh. Di kelas 2 sendiri Om nih. Om kan dibilang nih, ini kan menjadi sebuah tanda atau ciri khas nih Om ya. Iya. Dengan ini punya cerita apa nih dengan topi ini nih Om nih? Selain orang kenal dengan topi ini. Jadi gue dulu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu gue selalu pakai topi ini nih Mas. Ceritanya. Gue selalu pakai topi ini. Celana gue cut bray. Gue lebih senengan pakai tas selempang. Dulu ada tuh zamannya anak menteng tuh. Tas Kutalain tuh. Iya. Tuh gue demen banget tuh pakai topi ini, tas Kutalain merah gue ingat banget. Gue selalu bober antara golok kalau nggak CR gue. Gue setiap sekolah pulang pergi gue selalu pakai topi ini nih. Dan gue selalu kalau naik bis itu gelantungan di pintu depan. Mendeng lah ya. Nah dengan gue pakai topi ini sendiri, jadi gue jadi dikenalin sama musuh. Menjadi ciri khas gue ya, menjadi ciri khas gue. Dan gue dikenalin banyak sama musuh-musuh. Cuma mereka nggak tahu siapa gue. Cuman kenal doang. Kena pakai topi ini, wah dia lagi nih. Mungkin dia lagi karena gue dididiknya sama abang-abangan gue yang tadi itu, Atep, Reno, sama Engki. Tanpa mereka bertiga mungkin gue nggak berani lah mungkin. Mungkin Om mau kirim salam buat abang itu. Buat Bang Atep, Bang Engki, Alur Reno udah almarhum. Terima kasih ya udah buat gue jadi tahu lah tuh ribut itu kayak gimana. Mental gue juga terbentuk dengan mereka berdua. Sampai sekarang gue masih komunikasi baik dengan mereka berdua sama Bang Engki sama Bang Atep. Mereka udah jauh sekarang tinggalnya. Kalau Bang Atep di Bekasi sono, kalau Engki di Jonggol ya. Tapi masih silaturahmi lah kalau ya. Masih berjalan tuh silaturahmi itu. Respect lah, salut lah buat mereka tuh. Abang-abangan gue. Ya lain kali mungkin lain kesempatan kita bisa ngopi bareng Om. Bisa ngopi bareng. Ini nih Om, ini menjadi sebuah ciri khas nih. Lalu apa sih ini makna atau memang topi ini buat Om itu sebagai apa? Apa memang bisa menambah mental atau cuman biar orang kenal aja nih? Gue sebelum
pakai topi ini topi biasa gue. Uh-uh. Cuma gue topi biasa. Mungkin gue ya orang bingung kali mana. Mungkin jadi gue gue cari topi ciri khas lah buat ciri khas gue sendiri lah. Uh-uh. Beneran lagi tuh gue suka lambang Naji. Lambang Naji nih gue suka nih dulu. Udah gue bordir lah di mari. Pede aja sih emang gue kalau dia pakai topi ini nih. Apalagi kalau bawa barang udah pede aja dah. Udah pede aja ya. Pede deh. Menambah daya semangat juga. Semangat juga. Apalagi masa-masa muda ya kan. Iya. Nggak mikirin apa-apa deh kalau udah ribut, udah aja udah ribut. Nggak mikirin ketangkap, mikirin gimana. Cuma gue kalau buat ngenain orang itu masih punya rasa kasihan kalau. Jarang gue ngenain orang tuh jarang. Cuma emang dikenalin iya karena gue posisi selalu di depan sih. Ya bukan berarti gue nggak pernah di belakang. Emang jarang sih gue. Karena ya itu tadi lah abang-abangan gue yang didik gue yang didik gue bisa biar gue di depan. Artinya di kelas 2 nih Om, Jawa dan 13 itu masih menjadi batu sandungan lah atau memang jadi rival budut Tanah Abang sendiri ya? Iya. Ada masih punya ini gak Om? Ada beberapa yang masih Om ingat ketika di kelas 2 bentrok dengan Kampung Jawa atau 13 tuh. Gue punya pengalaman kelas 2 itu abang-abangan gue kena sama anak Kampung Jawa. Kejadian di abang-abangan yang gue salutin si Atep tuh. Ceritanya tuh. Gue ribut ceritanya di Jati Baru. Malam nih pulang sekolah nih. Gue malam pulang sekolah ribut di Jati Baru. Sampai arah ke stasiun tuh, stasiun Tanah Abang. Ribut dari situ, Jawa mundur tuh, masuk ke stasiun Tanah Abang. Masuk stasiun Tanah Abang dulu mah masih begitu dah, masih bisa kita masukin tuh stasiun. Mencar lah gue nih, sisa gue berapa orang ya, kurang lebih 5-8 orang gue mencar nih. Habis ribut di situ itu di Jati Baru dekat stasiun tuh ribut, gue mencar. Gue jalan lah ke Jati Bunder. Jabun. Pos polisi itu ada tuh dekat tukang-tukang petasan ada pos polisi tuh. Gue di situ tuh man, gue kurang lebih antara 5-8 orang tuh, gue lupa. Orang-orangnya gue masih ingat. Gue, Atep, Batak, anak kota anak Jatipulo, Wadi, anak belakang polsek itu, anak Jati Bunder sendiri, Ipon, sampai lagi pokoknya kurang lebih 5-8 orang tuh. Gue abis ribut, gue ke situ tuh, larinya tuh. Jadi samping polsek tuh ada gang arah mau ke Jabun tuh, yang mau ke rumah susun tuh. Gue duduk tuh, mereka sama anak-anak nih istirahat. Lagi nyantai. Ngaso ya? Iya, lagi ngaso lah kalau lagi ngaso. Tiba-tiba datang anak Pajar nih. Kurang lebih gue hitung 2 kali lipat gue lah, 15-20 orang. Mereka nggak berani nyamperin, main lihat-lihatan. Nah, abang-abangan gue nih, si Atep ini nih yang ngedidik gue. Kasih ngode. Iya, ngebilangin gue. Pang, siap, Pang. Gue pikir, Pang, tegak, Pang. Gue bangun diri, dia udah nyamperin anak Jawa. Sendirian. Posisinya dari sini kurang lebih berapa meter lah, Man? Berapa meter lah, pokoknya 5-10 meter. Samperin sama dia. Ditonjokin anak Jawa atu sama dia. Kelilingin. Wah, pas jatuh di bawah itu, gue ngeliat tuh si Atep itu, udah kayak ayam dipotong, Man. Ya Allah. Waduh, gue bilang mati nih. Posisi tuh yang kena 2 tuh, Bang. Si Atep sama si Wadi tuh angkatan gue tuh, anak belakang polsek tuh, padahal si Wadi itu kawasan dia. Dia dibacok, dia nangis, hampir putus nih. Iya. 2 orang tuh kena, sama gue masih ingat yang kena ini tuh si Fitri. Anak Jawa tuh, anak Jatipulo. Nah itu reaksi Om gimana? Langsung apa kabur? Kabur gue. Tapi sempat narik dulu itu. Posisinya si Atep kena gitu, dia gue ngeliat si Atep jatuh, down juga gue udah, kabur ke rumahnya si Reno gue, bilangin bapaknya tuh, gue minta tolong tuh, si Atep tuh. Wah,
balik bapaknya situ ngecek udah nggak ada tuh. Wah gue mikirin tuh gimana kemana nih, gue ngeri kenapa-napa doang ya kan. Abang-abangan gue tuh, abang-abangan yang gue hormatin. Wah untungnya alhamdulillah tuh deh kakak, ya dijahit sih. Tuh cerita kenangan gue kelas 2 tuh sama si Atep tuh di Jatibunder tuh, sama angkatan gue tuh. Itu yang nggak bisa gue lupain sampai sekarang. Banyak cerita juga dengan beliau. Banyak cerita gue. Wah banyak cerita dia sama dia. Di kelas 2 sendiri selain beberapa ada kejadian yang itu salah satunya yang masih Om ingat. Iya, yang masih ada di otak gue tuh kelas 2 itu. Yang nggak bisa gue lupain karena gue ada nyaksiin sendiri itu. Jadi cerita gue kelas 3 nih. Waduh tuh menurut gue sedih tuh. Sedihnya yang pertama sekolahan 5 itu pindah, man. Oh iya, ke Rorotan. Iya, STM 5 itu pindah kalau Rorotan. Gue kelas 3. Posisinya kelas 3 itu gue juga nggak full di basis nih, man. Gue sekolah sembari kerja nih, man. Gue kelas 3 nih, man. Tapi gue tiap hari selalu ngikut anak-anak. Jadi gue selesain kerjaan gue selalu ngikutin anak-anak. Cuma masuk gue kadang kalau ulangan penting baru gue masuk. Sedihnya kelas 1 gue cuma 6 orang, man. 5-6 orang. Kelas 1-nya? Kelas 1-nya 5-6 orang, lo bayangin dari puluhan. Gue kelas 2 30 orang. Iya. Gue kelas 3 5-6 orang. Ya udah gitu 5-nya pindah lagi ke Rorotan. Gimana kagak sedih? Itulah baru naik itu 13 Tanah Abang. Nah, bicara soal sedih nih Om, selain kelas 1-nya sudah mulai sedikit, apa memang budutnya dari Om sendiri udah mulai mengendur nih? Karena udah kelas 3 Om, udah mulai fokus gitu. Apa masih tetap aja sama gitu? Kalau semangat gue nggak pernah berubah, man. Yang bikin gue sedih itu yang tadinya gue biasa jalan banyak mendeng, ini ya dari tadinya 80 90 orang gue kelas 1 kelas 2 sekarang cuma paling banyak 30 orang, man. Paling banyak 30 orang. Lo bayangin aja, paling banyak 30 orang. Musuh nggak berubah-berubah, man. Dari gue kelas 1 sampai gue keluar sekolah pun musuh nggak berubah-berubah. Mungkin dari pihak musuhnya bertambah malah. Bertambah mungkin. Gimana gue udah gitu gue posisi kelas 3, gimana gue bisa ngejagain adik-adikan gue nih, man. Tanggung jawab dia, tanggung jawab. Pernah kejadian, man, sama kelas 1 gue nih, namanya si Wangsit. Dia berani. Cuma kalau udah di kick balik atau dia selalu jalan ya. Larinya itu selalu ribut di Cideng. Dekat Pasar Thomas tuh ada pom bensin tuh. Ketemu sama sekolah mana? 13. Itu posisinya udah ada yang kena tuh. Itu kejadiannya ada gue. Dari Pasar Thomas, gue musuh dari Jati Baru nih. Ketemunya di dekat pom bensin tuh. Oh iya. Naik flyover tuh ada pom bensin tuh. Betul. Di depan kebun jahe. Situ tuh. Ada tuh adik-adikan gue kelas 2. So majuin ternyata sama anak 13 diadu di kick balik, pegang bayar semua, cabut dia. Nah yang belakang tadinya mau majuin, ngelihat dia mundur, ikut-ikutan mundur ke bawah. Ada kena tuh di situ, man. Ada kena tapi masih bisa sempat lari kabur. Gue lari, posisi kayak tadi yang gue cerita, gue sama almarhum Dodo nih. Gue paling belakang nih sama si Wangsit ini. Dia kelas 1, gue kelas 3. Gue lari selalu mikirin teman-teman nih di belakang nih. Gue nggak mikirin diri gue sendiri, mah. Gue nengok, wah, udah pengen dibagi sama si Kandau. Gue ingat di depan halte Pasar Thomas tuh. Mak Kandau udah pengen dibagi pakai samurai kalau nggak salah. Gue refleks, man. Kalau gue megang BR, gue aduin, gue petin. Gue refleks, balik badan, gue megang gesper doang. Gue balik badan, gue sabet dia, kaget deh. Tadinya dia posisi lagi godak si Wangsit nih enak-enak. Gue balik badan, gue sabet pakai gesper, refleks deh. Kayak orang gimana ya, kesima, jatuh dia, man. Si si Kandaunya nih. Kandaunya jatuh.
selamat lah si Wangsit, masuklah ke kampungan gue tuh. Ya gue pikir si Wangsit itu selamat, udahlah, gue cabut, masuk ke gang gue. Itu pas ketika dia jatuh nggak om apa-apain? Nggak gue apa-apain, percuma, gue sabatin juga gesper gue. Kalau kopel mah bocor-bocor mungkin nih, gesper gue gesper biasa. Nggak, bukannya kopel, gesper biasa. Gue sabetin juga percuma. Nggak ngepek, yang ada gue ntar. Iya kalau dikit balik ya. Iya, yang ada gue. Kalau megangnya BR sama BR tos-tosan, adu kuat aja, ya adu mental. Posisinya gue liat gesper sama samurai, ya udahlah. Gue pikir adik-adian gue udah selamat, ya udahlah. Nah, selamat lah itu kelas 3. Nah di kelas 3 sendiri nih om, itu pernah ada sebuah kejadian di mana anak kampung Jawa tuh ada yang lewat. Oke, 2 orang ya. Tabrak bis deh. Itu kejadiannya itu di saat itu om ada tuh. Ada beneran. Itu kronologisnya kayak gimana tuh?